Halo, saya Jovita Aurelia dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan review salah satu tayangan jurnalistik yang melanggar etika. Dan untuk video ini juga disusun dalam rangka ujian tengah semester dasar-dasar jurnalistik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia. Dan berikut adalah salah satu tayangan jurnalistik yang saya pilih, yaitu Awak Kabar Indonesia Pagi oleh TV One yang terkena sanksi teguran tertulis dengan tanggal surat 5 September 2023. Dan teguran berikut ini adalah beritanya. Dan untuk pertimbangan putusan yang diambil adalah bahwa karena video ini tuh menampilkan pemberitaan yang terkait dengan biadab ayah gauli anak kandung sejak SD yang terjadi di Tangerang, Banten. Tapi kesalahan di sini adalah bahwa pemberitaan tersebut tuh memuat identitas wajah ayah kandung yang juga merupakan pelaku dari kejahatan seksual tersebut. Dan berdasarkan peraturan dari Komisi Penyiaran Indonesia nomor sekian tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 22 ayat 3, lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik ini wajib tunduk dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan SPS. Dan berdasarkan nomor dan pasal tersebut, bahwa program siaran bermuatan kekerasan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik itu sebenarnya harus mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga menjadi pelaku dari kejahatan seksual tersebut. Dan untuk pelanggaran yang dilakukan sendiri, bahwa pemberitaan ini pun menampilkan identitas wajah ayah kandung sebagai pelaku kejahatan seksual yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan SPS, dan bertentangan juga dengan peraturan dari Komisi Penyiaran Indonesia, serta dari ketidakpatuhan terhadap pedoman perilaku penyiaran tersebut. Dan untuk pendapat dan rekomendasi dari saya adalah bahwa seharusnya adanya penyusunan ulang pemberitaan, yaitu TV One seharusnya meninjau ulang prosedur penyusunan berita dan mengoreksi ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum dan pedoman penyiaran. Pemberitaan yang melibatkan kekerasan dan kejahatan ini harus mematuhi aturan yang mengatur penyiaran. Dan yang kedua adalah melibatkan ahli hukum dan etika jurnalistik. Sebaiknya TV One juga melibatkan ahli hukum nih dalam etika jurnalistik dalam proses menyusun berita, khususnya ketika menangani konten yang melibatkan kejahatan. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran aturan dan menjaga keberlanjutan etika dalam pemberitaan tersebut. Dan selanjutnya adalah pelatihan dan pemahaman, bahwa harus adanya juga pelatihan secara berkala kepada tim redaksi dan jurnalis terkait dengan ketentuan hukum dan etika dalam ketika mereka sedang menyiarkan jurnalistik, terutama terkait dengan keberlanjutan perlindungan identitas korban, keluarga, serta ketentuan penyiaran lainnya. Dan komunikasi dengan KPI dan pemenuhan kewajiban hukum, bahwa menjalin komunikasi baik dengan KPI dan bersedia menerima masukan serta evaluasi terkait konten siaran juga untuk siaran tersebut. Dan juga memenuhi kewajiban hukum, bahwa lembaga penyiaran ini wajib memastikan pemenuhan kewajiban hukum dan pedoman penyiaran yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk menjaga kualitas dan etika dalam penyiaran. Dan selanjutnya adalah siaran jurnalistik ini dapat menjadi siaran yang sebenarnya dapat menjadi siaran yang sehat dan menjadi contoh bagi siaran yang lainnya dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah meliputi pematuhan terhadap kode etik jurnalistik, di mana dalam hal ini tuh jurnalis tuh harus memenuhi atau mematuhi kode etik jurnalistik yang meliputi prinsip kebenaran, keadilan, dan kewaspadaan. Kode etik tersebut dapat mencakup perlindungan identitas korban juga, dan juga keberlanjutan integritas informasi, dan menghindari sensasionalisme juga, karena seringkali banyak berita yang diambil hanya untuk kesan sensasionalisme aja. Dan selanjutnya adalah pelatihan dan pendidikan etika jurnalisme. Juga ini penting, menyediakan pelatihan terkait dengan etika jurnalistik, hukum pers, tanggung jawab sosial, dan sebagainya, serta transparansi dan akuntabilitas juga, yaitu mendorong transparansi dalam proses penyusunan berita, sumber informasi, dan kriteria dalam menyeleksi berita yang ditampilkan. Dan lembaga penyiaran ini juga harus bersedia dipertanggungjawabkan atas isi siaran mereka dan memfasilitasi mekanisme pengaduan untuk masyarakat juga. Dan selanjutnya adalah diversitas berita juga, bahwa memastikan adanya diversitas nih dalam cakupan berita untuk menghindari bias dan mencerminkan realitas pandangan masyarakat Indonesia yang beragam.
Dan berita ini juga seharusnya tuh mencakup berbagai sudut pandang, jadi nggak hanya satu sudut pandang aja yang ditampilkan dalam berita tersebut, serta melindungi identitas korban dan anak. Nah, kemudian juga melakukan penyuluhan hukum yang melibatkan ahli hukum dalam proses penyusunan berita, dan juga menghindari sensasionalisme. Banyak berita yang hanya diambil hanya untuk meningkatkan rating dari media-media dari pemberitakan, dan hal ini kan pastinya tidak boleh untuk dilakukan dan juga mungkin dapat merugikan integritas dan kesehatan masyarakat juga. Dan hal ini pun perlu nih disampaikan bahwa informasi harus secara berimbang dan objektif. Nah, kemudian kolaborasi dengan otoritas regulasi, meningkatkan literasi media masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi media supaya masyarakat itu lebih memahami, menilai, dan menyaring informasi dengan lebih baik. Hal ini pun dapat membantu masyarakat tuh supaya mereka tuh dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih kritis ketika mereka sedang menerima berita. Dan juga berlebih di saat ini juga banyak sekali kan berita hoax dan berita asli yang saling beredar di media dan menimbulkan sensasionalitas, dan apabila literasi media masyarakat tidak cukup baik, maka akan meningkatkan banyaknya masyarakat yang terjerumus dalam berita-berita hoax. Dan ya yang pasti juga menggunakan teknologi secara bijak, bahwa ketika memanfaatkan dalam melakukan penyiaran jurnalistik pun kita harus selalu memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk menghindari penyebaran berita palsu dan memastikan bahwa memang berita yang kita siarkan itu memang berita yang benar, dan juga bahwa teknologi yang digunakan itu harusnya meningkatkan, bukannya menghancurkan integritas dari berita. Karena mungkin saat ini banyak sekali mungkin juga berita-berita yang diedit oleh adanya teknologi. Oleh karena itu sekali lagi bahwa penggunaan teknologi juga harus digunakan secara bijak. Sekian dari presentasi ini dan terima kasih, semoga dapat menambah wawasan.